Shalom, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Erna Bayu. Saya akan membahas tentang personality. Baik, saudaraku yang terkasih, kita akan menggunakan nats Roma 12 ayat 18, di mana di sini tertulis, tugas kita bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengikuti hikmat. Dengan melakukan semampu kita untuk mengubah pendekatan kita terhadap mereka, agar kita dapat berdamai dengan semua orang. Dan ingat Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Maka dari itu, semua manusia secara implisit, secara harafiah, manusia dengan sendirinya memiliki pemikiran yang inovatif, kreatif, ya. Kemudian memiliki independensi di dalam melakukan suatu keputusan. Jadi karena kita diberikan kemampuan, ada roh Allah di dalam diri kita, maka kita memiliki hikmat yang bisa kita gunakan untuk membuat ruang di dalam kehidupan kita menjadi lebih damai. Saudara yang terkasih, kita review kembali bahwa salah satu cara apabila kita bisa hidup berdamai dengan masing-masing orang adalah kita bisa berbaur dengan mereka tanpa kesulitan. Kita bisa beradaptasi dengan mereka dengan sangat baik. Kita bisa mengenali mereka, orang-orang di sekitar kita, ini dengan teori, yaitu teori Hippocrates. Ini sebetulnya teori yang sangat sederhana, di mana di dalam teori Hippocrates ini, dalam bidang psikologi memang tidak full digunakan, karena dianggap teori yang sudah usang. Namun kesininya teori psikologi tentang hubungan relationship antar manusia itu kembali menggunakan teori ini. Dan bahkan ada muncul teori-teori yang baru, yang mana teori-teori yang baru ini juga mengacu dari teori ini, teori Hippocrates. Yang membuat manusia berbeda-beda adalah kimiawi di dalam tubuh mereka. Itu katanya Pak Hippocrates, Bapak kedokteran dunia. Dan menurut Hippocrates pula, kita ingat pembelajaran yang kemarin, bahwa manusia dibedakan menjadi 4 kelompok besar berdasarkan kimiawi atau cairan di dalam tubuh mereka. Terbagi menjadi apa saja? Yang pertama adalah sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Karena saya sudah menjelaskan detail tentang 3 kepribadian ini, maka seharusnya saya tidak menjelaskan secara detail lagi, namun saya akan ingatkan teman-teman ya sedikit ya, sebentar. Jadi buku yang kita pakai adalah buku personality puzzle ya, juga bersahabat dengan siapapun. Namun yang bersahabat dengan siapapun ini kebetulan tidak dekat dengan meja saya. Jadi di sini dikatakan bahwa apabila kita memiliki kepribadian sanguinis populer, maka yang terjadi adalah ia memiliki keinginan untuk bersenang-senang, ya. Kemudian dia memiliki keperluan emosional, perhatian, kasih sayang, persetujuan, dan penerimaan. Berikutnya, dia memiliki kekuatan kunci. Dia bisa berbicara tentang apa saja, kapan saja, dan di mana saja.
dengan atau tanpa informasi. Jadi dia memang memiliki keunggulan di bidang itu. Para pembicara, para motivator itu rata-rata adalah memiliki kepribadian sanguinis populer. Nah, untuk sanguinis populer ini kepribadiannya bergairah, optimisme, rasa humornya ada ya, bahkan banyak, kemampuan bercerita dan menyukai orang lain. Apabila kita ketemu dengan tokoh masyarakat, baik itu seorang tokoh agama ya, karena kita di sini bertemu dengan adik-adik yang sekolah teologi, maka kalau kita melihat ada seorang pendeta yang kalau berkhotbah itu tidak hanya di belakang mimbar saja, tapi dia jalan ke sana kemari ya, bahkan kadang-kadang turun di bawah panggung. Kemudian dia bisa bercerita tentang apapun tanpa teks, dan dia biasanya adalah sanguinis. Apalagi kalau dia juga memiliki selera humor. Nah, tapi orang-orang sanguinis ini memiliki kelemahan kunci, yaitu tidak terorganisasi, tidak bisa mengingat perincian atau nama, membesar-besarkan atau hiperbola, tidak serius tentang apapun, mempercayakan orang lain untuk melakukan pekerjaan, terlalu mudah ditipu dan kekanak-kanakan. Apabila kita bertemu dengan orang-orang sanguinis, ini salah satu kelemahannya. Salah banyak ya, bukan salah satu, salah banyak kan kelemahannya. Selain semuanya berantakan, karena dia tidak terorganisasi. Tasnya berantakan, rumahnya berantakan ya, buku-bukunya berantakan, tempat tidurnya berantakan. Dan tidak bisa mengingat perincian, dia selalu bercerita tentang hal-hal yang global, bukan hal-hal yang detail. Dia juga lupa nama, seringkali bertemu dengan teman dan dia menanyakan namanya kembali. Kenapa? Karena dia lupa nama, terlalu banyak yang dia temui. Kemudian kalau Anda bertemu dengan orang yang suka membesar-besarkan masalah atau menceritakan suatu permasalahan kecil tapi kemudian dibesar-besarkan atau hiperbola, ini juga orang sanguinis. Dia tidak pernah serius bahkan dalam satu hubungan. Jadi kalau Anda berpacaran dengan orang-orang yang sanguinis, mungkin Anda senang karena dia banyak selera humor. Tapi begitu Anda ajak menikah, belum tentu dia mau tangkap peluang itu gitu loh, karena dia memang tidak pernah serius terhadap suatu hubungan. Dan dia naif. Dia melakukan segala sesuatu itu mempercayakan ke orang lain. Terlalu mudah ditipu. Kenapa? Karena terlalu percaya kepada orang lain dan kadang-kadang kekanak-kanakan. Nah, saudaraku yang terkasih, untuk seorang yang sanguinis, ia menjadi tertekan jika kehidupannya tidak menyenangkan dan rasanya seperti tidak ada seorang pun yang mencintai mereka. Dia merasa kesepian. Itu suatu kondisi yang membuat dia tertekan. Dia merasa kehidupannya tidak seperti yang dia inginkan. Itu sangat menyiksa dia. Dan tidak berjalan sesuai apa yang dia pikirkan. Dan orang yang sanguinis itu takut kepada yang pertama, kemungkinan tidak disukai atau bosan. Dia takut melakukan rutinitas dan melakukan sesuatu yang membuat dia harus mengerjakan itu saja, berjalan dari A ke B di jalan yang sama. Dia bosan dengan situasi itu. Nah, dia juga takut tidak disukai. Jadi kalau semisal ada orang di kantornya yang gak suka sama dia, dia peka. Dia jadi sedih gitu loh. Dia jadi ngerasa, aduh kenapa kok aku gak disukai sama orang itu ya. Padahal suka tidak suka itu natural. Itu adalah sesuatu yang fisiologis. Sesuatu yang memang bisa terjadi. Nah,
Apalagi yang dia tidak suka atau membuat dia takut, yaitu harus hidup mengikuti waktu atau mencatat uang yang dipakai. Kalau kepribadian yang lain, misalkan melankolis, itu suka mencatat uang yang dia pakai setiap hari, pengeluarannya berapa. Kalau sanguinis gak mau, dia takut. Dia tahu kalau dia boros, dan dia takut melihat bahwa ternyata pengeluarannya itu lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian orang-orang sanguinis menyukai orang yang mau mendengarkan dan tertawa, memuji serta menyetujui. Jadi kalau Anda ingin menarik hati orang-orang sanguinis, ya kalau Anda bukan sanguinis nih, Anda ingin menarik hati orang-orang sanguinis, maka dengarkanlah ceritanya. Ikutlah tertawa dengan lepas, seakan-akan Anda menikmati apa yang dia ceritakan dan dia humorkan. Kemudian pujilah dia. Pujilah, bahkan pujian yang sama setiap hari itu akan membuat dia semakin senang, dan semakin senang. Nah, kemudian setujuilah apa yang membuat dia memiliki ide atau gagasan. Misalkan dia memiliki gagasan, dia memiliki ide, disetujui, maka dia akan senang. Dan apabila Anda ingin mendekati orang yang sanguinis, Anda tidak boleh melakukan ini karena ini tidak disukai oleh mereka. Yang pertama, dia nggak suka kritikan. Kemudian dia juga tidak suka dengan orang yang tidak menanggapi humornya dia. Dia mau humor guling-guling, kalian cuek, dia nggak suka itu. Jangan berharap kamu bisa ambil hatinya. Kemudian dia tidak suka sama orang-orang yang tidak pernah berpikir bahwa dia lucu. Jadi dia juga kepengen dianggap lucu loh. Ini orang sanguinis. Terima kasih Pak Yohanes yang sudah memberikan mawar, lencana. Luar biasa. Terima kasih Bapak, salam hormat buat Bapak. Namun seorang sanguinis itu berharga di dalam pekerjaan. Untuk kreativitas yang warna-warni, dia ahlinya. Dia bisa membuat lukisan abstrak yang gak jelas tapi warna-warni, tapi hasilnya bagus banget gitu loh. Kemudian dia juga bisa mengatur ruangan dengan sangat indah karena dia memang tertarik dengan hal-hal yang warna-warni. Kalau perlu seluruh rumahnya ini warna-warni, kalian akan melihat banyak warna di dalam rumahnya. Dia juga orang yang optimis. Ingat, orang yang optimis adalah orang yang mau memberikan waktunya secara maksimal, mau memberikan tenaganya secara maksimal dengan sukacita, dengan senang hati. Itu. Jadi kalau kita punya karyawan yang sanguinis, maka walaupun pekerjaannya tidak semuanya beres, tetapi pekerjaannya ini membuat lingkungan atau ruangan menjadi lebih bergairah. Nah, kemudian dia juga senang disentuh ya, ibaratnya dipegang bahunya, kemudian diperhatikan dengan dipegang bajunya, misalkan ya dirapikan bajunya. Dia senang dengan sentuhan-sentuhan kecil. Kemudian dia juga berharga di dalam menggembirakan orang lain. Misalkan suasana sepi nih, semua orang ini serius semua. Begitu ada orang sanguinis datang, maka suasananya berubah menjadi suasana pesta. Sangat-sangat menyenangkan. Ya karena dia banyak bercerita, dia banyak tertawa, dan dia bisa menyapa orang seenaknya dan tanpa merasa bahwa harus ada sesuatu yang dibatasi. Ya, jadi spontanitas itu orang-orang yang sanguinis. Dan dia juga bisa menghibur, makanya orang sanguinis ini seringkali dia menjadi artis.
Karena memang menghibur adalah pekerjaan yang menyenangkan buat dia. Dan dia merasa tersanjung, bukan hanya tersanjung, tapi dia merasa euforianya di situ. Jadi setiap hari dia bisa mendapatkan penghargaan untuk otaknya melalui dengan cara menghibur orang lain, dipuji, kemudian disanjung. Itu yang membuat dia merasa hatinya sukacita dan penuh kegembiraan setiap waktu. Kemudian dia bisa meningkat potensinya apabila mereka diorganisasikan. Jadi mereka memang tipikal orang yang harus diatur, harus diorangkan, harus diatur. Jadi bukan menjadi seorang leader ya, naturalnya bukan jadi seorang leader, tetapi seorang yang berada di kanan kiri seorang leader, tetapi yang bisa diorganisasikan. Kemudian bisa meningkat jika tidak bicara terlalu banyak. Jadi sebagai seorang leader, misalkan Anda memiliki anggota atau memiliki staf yang sanguinis, itu bisa diingatkan, ayo kerja, jangan terlalu banyak bicara, pasti hasilnya maksimal. Dan dia bisa meningkat apabila dia mulai belajar mengetahui waktu. Orang-orang sanguinis ini seringkali bertanya seperti ini. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang hari apa ya? Nah itu yang parah. Sekarang hari apa ya? Dia sering tanya seperti itu. Padahal dia berada di dalam rutinitas yang ia lalui setiap hari. Kok bisa-bisanya dia bertanya, ini hari apa ya? Ini tanggal berapa sekarang gitu. Nah, inilah yang membuat dia unik dan menarik. Ini menjadi satu ciri buat kalian yang bertemu dengan karakter-karakter ini. Jadi kalau terlalu sanguinisnya terlalu banyak, ya, dia tidak bisa mengorganisasikan dirinya, tapi dia bisa diatur dan belajar untuk mengorganisir dirinya dengan baik, kemudian belajar mengetahui waktu dan tidak berbicara terlalu banyak. Dan sebagai pemimpin, apakah dia seorang sanguinis bisa sebagai pemimpin? Bisa, saudara, sangat bisa. Karena apa? Karena mereka sebagai pemimpin, mereka adalah pemimpin yang menggembirakan. Sebentar-sebentar ngajak kumpul-kumpul, makan-makan, cerita-cerita, nonton film bersama, alias nobar ya, nonton bareng. Itu mereka lakukan. Kemudian mereka juga tipikal orang yang bisa membujuk orang lain dengan sangat lugas. Dan tanpa terasa orang lain pun bisa terbujuk dengan baik. Nah ini, jadi dia memiliki suatu bakat yang mana bakatnya adalah membuat orang lain mau melakukan apa yang dia inginkan. Ya, jadi dia juga bisa mengilhami orang lain atau menginspirasi orang lain dengan sangat bagus. Kenapa? Karena dia menghibur. Kalau dia diisi dengan berbagai macam keilmuan atau informasi, dia bisa menjadi seorang motivator yang handal, kemudian bisa menjadi seorang pemuka agama atau pendeta yang handal ya, dan sangat menyenangkan. Dengan sendirinya seorang sanguinis ini memancarkan pesona yang luar biasa dan menghibur. Jadi kadang tanpa kita sadari mata kita tuh melihat ke mereka. Walaupun banyak yang lebih bagus di sekitarnya atau di dalam ruangan tuh banyak yang lebih bagus, dialah yang paling menarik dan dialah yang paling baik sinar pesonanya. Nah, sayangnya sebagai seorang pemimpin, sanguinis ini mudah lupa dan kurang baik dalam bekerja sampai tuntas. Karena dia pembosan. Jadi andaikan punya proyek belum selesai, kadang-kadang dia sudah galau dan ada ide-ide yang lain yang bagi dia lebih menarik, dia tinggalkan pekerjaan yang lama, kemudian dia mulai lagi pekerjaan yang baru.
Nah, berikutnya adalah orang yang sanguinis ini cenderung mengawini siapa? Ayo, cenderung cocok dan ingin menikah dengan siapa? Dia senang dengan orang melankolis sempurna, yang sensitif dan serius. Tetapi orang sanguinis yang populer cepat lelah karena harus menggembirakan mereka sepanjang waktu, serta dibuat merasa kurang layak dan bodoh, ya, karena konyol. Sedangkan orang melankolis, intelek, ya, selalu menganggap kekonyolan ini buang waktu. Tetapi ingat bahwa orang sanguinis ini selalu ingin hasil kerjanya itu berhasil dan dihargai. Jadi kalau dia bisa membuat orang melankolis ini tertawa ngakak, kemudian gembira, sukacita, itu penghargaan otak yang luar biasa buat dia. Dia merasa menang, dia merasa berharga, dia merasa inilah yang dia cari dalam hidupnya. Maka dari itu, sebagian besar orang-orang sanguinis lebih cocok menikah dengan melankolis sempurna. Nah, berikutnya, bagaimana reaksi mereka terhadap stres? Biasanya mereka meninggalkan gelanggang. Dia meninggalkan stres itu. Apabila stres itu berada di rumah, maka dia sering meninggalkan rumah. Untuk apa? Untuk menghibur diri, misalnya pergi belanja, hangout, atau kongko-kongko dengan teman, atau mungkin berpesta dan lain-lain. Kemudian dia akan mencari kelompok-kelompok yang membuat dia gembira dan sukacita. Dia seringkali menciptakan dalih dan menyalahkan orang lain. Aku seperti ini karena dia. Aku dibuat seperti ini oleh dia, dan seterusnya dan seterusnya. Itu orang yang sanguinis. Kita bisa mengenali mereka sekilas, ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan jemaat, kemudian Anda bertemu dengan banyak orang di sekitar Anda, kita bisa kenali dia dengan cara apa? Yang pertama, apabila ada orang yang berbicara terus-menerus, berbicara dengan suara keras, dan matanya bersinar-sinar, tangan yang digerak-gerakkan, pernyataan yang warna-warni seakan-akan kosakatanya itu begitu penuh di dalam kepalanya. Dia adalah orang-orang yang antusias dan memiliki kemampuan sangat mudah bergaul. Inilah dia. Kalau kita bertemu dengan dia, dengan orang-orang seperti ini, inilah orang yang memiliki kepribadian sanguinis. Kepribadian yang kedua adalah kepribadian melankolis sempurna, yang biasanya menjadi seorang pasangan dari sanguinis. Kita lihat yuk bagaimana dengan kepribadian yang melankolis sempurna. Apa yang dia inginkan? Seorang melankolis sempurna menginginkan mendapatkan apa yang benar. Kebutuhan emosionalnya adalah rasa kestabilan. Dia ingin selalu stabil. Tidak mau dia jatuh, tidak mau dia mendapatkan halangan, rintangan yang sekiranya membuat dia mentalnya jatuh. Dia butuh ruang. Kalau dia sedih, biarkan dia sedih. Jangan kita deketin, kemudian kita kasih perhatian, kita tepuk-tepuk punggungnya, kita elus-elus, kita ajak ngobrol terus gitu. Males dia seperti itu, nggak mau. Dia butuh ruang, butuh ketenangan, dia butuh kepekaan, ya. Dia butuh suasana yang tenang. Kalau perlu ini rumah ini diredam. Dikasih peredam semuanya, nggak dengar dari luar, nggak dengar dari manapun, udah. Dia juga butuh orang-orang yang peka sama dia. Kalau dia lagi sedih, dia lagi ngerasa nggak enak, itu
Dia membutuhkan orang yang kemudian mendekati dan menanyakan kenapa, memberikan perhatian, care, dan memberikan dukungan karena dia butuh dukungan. Sebetulnya orang yang melankolis ini memiliki kekuatan kunci, yaitu kemampuan untuk mengorganisasi. Itu sudah menjadi kekuatan kunci yang dia bawa sejak lahir. Karena Hippocrates bilang kalau orang sanguinis ini banyak darah di dalam tubuhnya, maka orang melankolis ini memiliki empedu hitam di dalam tubuhnya. Jadi banyak memiliki empedu hitam di dalam tubuhnya. Ini menurut Hippocrates ya. Dia memiliki cara mengorganisir sesuatu secara natur. Secara fisiologisnya dia bisa itu gitu loh. Memiliki kelebihan kemampuan di bidang itu. Dia juga bisa menetapkan tujuan jangka panjang dan memiliki standar dan idealisme yang tinggi. Makanya dia kepingin kesempurnaan ada di dalam semua orang yang dia temui. Dan di rumahnya ya, termasuk di situ untuk anaknya ya. Anaknya, pasangannya, dia kepengen orang-orang ini sempurna gitu loh. Makanya dia disebut sebagai melankolis sempurna. Kemudian dia bisa menganalisis secara mendalam. Beda dengan sanguinis yang hanya kulitnya saja, malas mikir yang dalam-dalam. Ya Semarang. Malas mikir yang dalam-dalam, dia adalah memiliki cara menganalisis yang sangat mendalam. Kelemahannya apa? Yuk kita lihat kelemahannya. Kelemahannya adalah mudah tertekan. Perlu waktu terlalu banyak untuk mempersiapkan. Jadi rencananya itu muluk-muluk dan banyak. Rencana terus no action. Sama sekali tidak dikerjakan. Karena terlalu banyak rencana. Dia ingin semuanya sempurna, dia nggak ingin setengah-setengah. Maka dia rencanakan segala sesuatunya dengan baik. Nah kemudian terlalu memusatkan perhatian pada perincian, pada yang kecil-kecil, tidak menghargai yang global. Tidak melihat yang besar, tetapi dia perhatikan yang detail-detail kecil-kecil gitu loh. Semisal dia punya pasangan nih ya. Pasangannya baik. Misal punya teman, temannya baik. Tetapi hubungan itu bisa retak karena apa? Karena dia tidak melihat kebaikan temannya atau kebaikan pasangannya secara universal, secara global. Namun dalam hal yang kecil-kecil dia perhatikan. Jadi dia bisa berpisah hanya karena perkataan pedas, karena emosional dari seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya karena pasangannya nggak care. Nggak care terhadap apa. Mungkin dia kan nggak senang baju yang kotor, baju yang tidak licin setrikaannya ya. Dia nggak senang itu. Hanya karena pasangannya tidak setrika bajunya, tidak cuci bajunya. Hubungan itu bisa pecah. Bahkan hanya karena suguhan makanannya yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Itu bisa membuat dia itu marah. Hubungan menjadi tidak baik. Nah, dia juga sangat detail, maunya kalau Anda menjadi pasangan atau menjadi seorang teman, itu kalau misalkan datang terlambat, Anda maunya orang melankolis, Anda bercerita seperti ini loh. Maaf ya, tadi aku berangkat jam segini, kemudian sampai di sini itu ada lampu merah, lama sekali, kemudian ada kecelakaan, sehingga macet. Nah, jadi aku akhirnya datang ke sini jam segini gitu. Itu harus kalian ceritakan. Beda sama orang sanguinis. Orang sanguinis dia hanya butuh waktu. Maaf ya, saya terlambat. Dia hanya butuh orang ngomong seperti itu. Sudah cukup, tanpa harus menjelaskan di sini, belok ke sana, belok ke sini dan sebagainya. Tetapi orang melankolis ini butuh ini gitu loh. Dia butuh detail itu. Sampai kadang-kadang
Kalau dia kasih uang belanjaan, kita sanguinis nih, punya suami melankolis. Ini mungkin mirip dengan saya ya. Jadi yang saya lakukan adalah kalau saya dikasih uang belanja kemudian habis, saya harus bikinkan rincian kemana saja ini habisnya. Sebetulnya dia nggak masalah kalau habisnya itu untuk yang enggak ya, berlebihan. Misalkan habisnya untuk beli baju, budget baju cuma 200.000, kita belinya 500.000. Bagi dia nggak masalah sebetulnya, asalkan kita mau melaporkan. Kalau kita pergi, itu pun seperti itu. Kita melaporkan, kita kemana dulu sampai selesai. Sampai pulang, itu harus dilaporkan setiap hari. Maka tidak akan ada yang namanya orang melankolis ini negative thinking terhadap istrinya. Nggak ada yang namanya orang melankolis ini menjadi curiga kepada istrinya. Bahkan kalau bisa, itu beberapa lokasi rumah itu dikasih CCTV. Dia butuh itu, dia butuh detail, walaupun detail itu tidak walaupun detail itu sebetulnya tidak begitu diperlukan gitu loh. Nah, berikutnya, dia juga mengingat hal-hal yang negatif. Misalkan Anda seorang sanguinis memiliki pasangan yang melankolis. Kalau Anda melakukan hal negatif, misalnya nih, Anda melakukan hal buruk ya di dalam hubungan, entah itu pertemanan, entah itu pasangan hidup ya. Nah, itu dia betul-betul mengingat itu terus panjang masa. Dia akan ingat itu terus, tidak akan bisa hilang. Dan dia biasanya mencurigai orang-orang yang kita kenalkan sama dia. Ini siapa gitu ya, orang yang asing gitu, dia curiga. Nah, soalnya istrinya sanguinis berarti. Jadi misalkan nih, oke. Jadi ini menurut Pak Ijo, saya sayangnya melankolis seperti saya gampang ditipu istri karena terlalu percaya. Harusnya seorang sanguinis ini tidak terlalu percaya dan bisa memberikan suatu rules buat istrinya. Jadi dia harus melaporkan apa yang dia lakukan ya, supaya tidak menipu. Dia uangnya kemana gitu ya. Nah, kemudian kalau tertekan nih, siapa yang tertekan ya? Yang tertekan mungkin yang sanguinis ya, atau yang melankolis tertekan dengan sanguinis. Ini saling memperlengkapi memang. Jadi orang-orang yang melankolis ini juga selalu mencurigai orang lain, mungkin termasuk istrinya ya. Jadi jangan dicurigai, apalagi kalau istrinya ini sanguinis ya. Jadi dia hiperbola, dia biasa ngomongnya ngalor ngidul. Kadang-kadang yang tidak dilakukan itu pun juga terkadang dia tuh omongkan untuk apa? Untuk membumbui ceritanya dia gitu loh. Bukan membumbui ceritanya. Seperti itu sih. Kemudian orang melankolis yang sempurna ini menjadi tertekan apabila kehidupannya tidak beres. Kehidupan tidak beres, standarnya tidak terpenuhi, dan rupanya tidak ada satu orang pun yang peduli. Dan dia menjadi tertekan karena itu. Sekarang apa? Oh iya, nah itu nih Mas, tertekan dengan orang-orang melankolis ya. Gak apa-apa, kita harus bisa saling mengisi. Karena dia juga membutuhkan Anda membutuhkan dia untuk membuat Anda itu bisa terorganisir dengan baik. Soalnya kalau sanguinis itu dibiarkan tidak terkendali, itu dia nggak akan kaya, Pak. Kenapa? Karena boros. Karena boros. Tapi sanguinis itu bisa dikendalikan oleh melankolis yang lebih hemat. Nah, biasanya orang melankolis ini takut pada apa? Takut pada kemungkinan tidak ada seorang pun yang memahami bagaimana mereka sesungguhnya merasa. Membuat kesalahan ini juga membuat mereka takut.
harus mengkompromikan standar. Ini juga membuat mereka takut. Karena mereka idealismenya tinggi, mereka nggak mau dengan standar-standar rendah. Mereka nggak mau itu. Kemudian dia menyukai orang seperti apa? Dia menyukai orang yang serius, iya. Cerdas, iya. Mendalam, iya. Dan akan melangsungkan percakapan yang masuk akal. Kalau dia cari relasi, itu relasi-relasi yang serius. Kalau relasi banyak omong gitu, dia biasanya sudahlah. Selesai sampai di sini, oh lu banyak ngomong gitu ya. Yang cerdas bisa diajak bertukar pikiran, mendalam ya, serius. Kemudian percakapannya masuk akal. Dan tidak menyukai orang-orang klasteri. Jadi kalau Anda kepingin berelasi dengan orang melankolis, Anda jangan sampai menunjukkan sikap yang klasteri. Sikap yang pelupa ya. Kemudian kalau janjian terlambat, dia nggak suka dengan orang yang klasteri, terlambat, pelupa, berantakan atau tidak terorganisasi dengan baik, penuh pulasan, tipu daya, kemudian suka bohong dan tidak bisa diramalkan. Harusnya orang melankolis ini peka dengan orang yang penuh tipu daya. Karena dia orangnya itu biasanya itu lebih sensitif. Dia tahu orang ini banyak tipu daya ini. Dan orang-orang yang tidak bisa diramalkan dia nggak suka. Dia biasanya akan mundur, tidak maju untuk berteman. Nah, sebetulnya orang melankolis ini adalah orang yang berharga di dalam pekerjaan. Untuk apa? Untuk rasa perincian. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan perincian apapun dia cocok. Jadi bendahara cocok, jadi TU cocok ya, jadi HRD cocok. Pokoknya yang tentang perincian dia cocok. Dia juga menyukai analitis. Jadi dia karena dia suka menganalisa atau menganalisis, maka dia cocok berada di institusi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cocok di bidang-bidang penelitian seperti LIPI. Kemudian dia juga tipikal orang yang mengikuti segala sesuatu program itu sampai tuntas. Dia nggak mau setengah-setengah dan nggak mau berhenti di tengah jalan. Dituntaskan apapun risikonya, apapun yang terjadi. Ini orang melankolis. Dia juga unjuk kerjanya memiliki standar yang tinggi. Sehingga teman-temannya yang personalitinya lain, misalnya plekmatis sama sanguinis, ini akan kelabakan dan keteteran mengikuti dia. Kenapa? Karena terlalu tinggi acuannya. Saya mempunyai dosen yang acuannya terlalu tinggi. Sehingga dari belasan mahasiswa yang dibimbingnya, ini bukan karena saya pintar ya, bukan. Tapi karena saya memang tidak mau meninggalkan beliau. Karena saya juga memiliki cara berpikir yang sama bahwa dengan saya bisa menaklukkan beliau, maka saya menang. Saya gitu ya, saya berpikir seperti itu. Semua teman-teman saya mengundurkan diri dari bimbingannya mereka, bimbingannya Bapak ini. Mengundurkan diri, semuanya mereka mengundurkan diri. Tinggal saya aja yang nggak mengundurkan diri. Bahkan Kaprodi sudah bilang, Bu, mengundurkan diri aja loh Bu, ganti pembimbing. Jawaban saya tidak, karena saya tidak ingin mengecewakan dia. Itu alasan saya yang keluar dari mulut saya. Tapi aslinya saya ingin memenangkan pertandingan ini. Jadi ini salah satu orang-orang yang sulit apabila dia menjadi seorang dosen, menjadi seorang pendidik, karena standarnya terlalu tinggi. Sehingga membuat siswa atau mahasiswa itu kesulitan untuk mengikuti standarnya beliau. Orang-orang yang melankolis. Tapi dia memiliki belas kasihan yang sangat besar bagi orang yang menderita. Kalau dia punya uang, dia pasti akan banyak berderma. Nah, berikutnya, kondisi ini bisa meningkat. Kepribadian ini kualitasnya itu bisa meningkat
Apabila mereka tidak menganggap kehidupan terlalu serius dan tidak memaksa orang lain untuk menjadi perfeksionis. Apalagi kalau pasangannya adalah sanguinis. Tidak bisa mereka seperti dia karena naturnya sudah berlawanan. Dia bukan orang yang perfeksionis. Dan sebagai pemimpin, mereka bisa mengorganisasi dengan sangat baik, peka terhadap perasaan orang lain, sehingga kalau ada perubahan sedikit saja dari timnya, dia langsung ngerasa ada apa ini, langsung merasa seperti itu. Dia juga memiliki kreativitas yang mendalam dan menginginkan unjuk kerja yang bermutu, makanya kinerjanya baik, kreativitasnya dalam dan tuntas. Dia cenderung mengawini siapa yo? Nah, dia cenderung mengawini orang sanguinis yang populer untuk kepribadian dan keahlian sosial mereka. Karena orang melankolis itu tidak bisa bersosialisasi dengan baik dan mereka kaku apabila berada di kerumunan banyak orang, maka dia membutuhkan orang-orang yang bisa memperlengkapi dirinya, yaitu orang sanguinis, sehingga suatu komunitas menjadi cair dengan kehadiran si sanguinis ini. Tetapi setelah dia mendapatkan orang sanguinis, apa yang terjadi? Biasanya dia berusaha mengurung mereka dan memaksa mereka mengikuti jadwal mereka. Dan disinilah orang sanguinis merasa tertekan seperti yang dikatakan Ibu Nimas. Mereka yang sanguinis menjadi tertekan pada saat si melankolis mengurung mereka. Tetapi si melankolis akan menjadi tertekan apabila sanguinis tidak peduli dan tidak menanggapi. Seperti Bapak Paijotop dari Semarang. Jadi Bapak yang merasa bahwa saya merasa tertekan atau saya merasa nggak enak banget ya sama orang ini ya gitu loh. Begitu menjengkelkan, saya sering ditipu, saya sering diperdaya gitu. Itu karena Anda merasa tidak bisa mengurung mereka, mengurung orang-orang sanguinis ini. Ya salah satu mungkin istrinya. Nah kemudian apa reaksinya apabila kita stres, apabila seorang orang melankolis ini stres? Yang pertama adalah menarik diri. Dia butuh ruang, butuh waktu, dia masuk kamar. Kemudian mungkin dia akan baca buku ya. Dia menjadi sangat tertekan, depresi ya. Dia bahkan mungkin menyerah pada nasib. Kemudian menceritakan masalah. Ya, menceritakan kemana? Ya dia yang tahu gitu loh. Dia yang tahu ke orang-orang tertentu. Atau mungkin juga dia menulis diary atau mungkin menulis blog yang mengungkapkan perasaan dirinya. Kalau Anda bertemu dengan banyak orang di dalam suatu ruangan atau suatu community, Anda bertemu dengan orang melankolis, maka ciri-cirinya sebagai berikut. Mereka adalah orang-orang yang tampak serius. Sifatnya sangat perasa. Cara pendekatannya sopan, komentar yang menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau punya komentar itu seolah-olah iya aku yang salah, iya aku yang salah. Penampilannya rapi dan terawat baik, baik itu rambutnya, kemudian dia nggak boleh ada sesuatu yang buruk di dalam penampilannya dia. Tapi ada melankolis yang tidak terawat rapi ya, misalnya dia orang-orang yang intelek ya, karena mungkin dia terlalu fokus pada apa yang menjadi ambisinya dia gitu, apa yang menjadi pekerjaannya dia,
Dia terlalu fokus, dia nggak peduli dengan penampilannya. Orang intelek yang tipe hippie. Ya, kemudian musikus. Musikus itu biasanya juga penampilannya acak-adul ya, tapi dia melankolis. Seorang penyair ya, yang merasa bahwa perhatian terhadap pakaian, penampilan ya, itu merupakan suatu keduniawian dan menyimpang dari kekuatan batin. Nah, ini orang-orang seperti ini biasanya tidak peduli penampilan. Tapi orang-orang yang lain itu kalau melihat orang penampilannya melankolis itu wow, rapi sekali. Jadi orang melankolis itu unik. Ini kebetulan pasangan saya juga melankolis koleris. Jadi kalau dia berat badannya naik 3 kilo saja dan perutnya tidak rata, dia akan mati-matian berolahraga sampai perutnya rata. Coba bayangkan, istrinya aja perutnya gendut gitu ya. Dia tuh rata gitu. Jadi membuat kita jadi minder. Nah, inilah orang melankolis. Selanjutnya kita akan berbicara tentang orang, ini pesan baru. Tentang orang koleris kuat ya, tentang orang yang koleris. Orang koleris ini memiliki keinginan, memiliki kontrol atau kendali. Dia sudah nature-nya memang harus nyuruh sana sini, harus mengendalikan segala sesuatu. Ini orang koleris. Kebutuhan emosional daripada orang koleris adalah rasa kepatuhan. Jadi dia membutuhkan orang-orang yang patuh sama dia. Apapun yang dia ungkapkan atau dia ucapkan, orang harus nurut. Kemudian dia juga membutuhkan orang-orang yang menghormati pencapaian atau prestasi. Prestasi dia maksudnya, prestasi orang koleris. Kemudian membutuhkan orang yang bisa memberikan penghargaan untuk kemampuan orang koleris ini. Nah, dia suka itu gitu loh. Itu kebutuhan emosionalnya dia. Makanya dia paling senang kalau dia juara 1. Dia paling senang kalau dia ada recognize pencapaian-pencapaian tertentu yang dirayakan besar-besaran. Dia paling senang kalau orang itu nurut sama dia. Misalnya dipanggil, siap Dan. Nah, dia seneng kayak gitu. Ada perasaan sukacita di sana walaupun dia hanya seorang yang berprofesi bukan tentara. Tapi kalau orang lain bilang siap Dan gitu, senang. Ya, selamat pagi Pak Theo. Kemudian kekuatan kuncinya apa? Kekuatan kuncinya adalah kemampuan menguasai apa saja dengan seketika. Dengan seketika. Dia memiliki insting yang kuat dan dia memiliki ramalan yang tepat. Intuisi yang tepat. Feelingnya bagus. Diakui tidak diakui, inilah orang koleris. Dia bisa mampu membuat penilaian yang cepat dan tepat. Ini kekuatan kunci yang memang sudah Tuhan berikan sejak dia lahir untuk karakter ini. Saya ulang ya, mampu menguasai apa saja dengan seketika, serta mampu membuat penilaian yang cepat dan tepat. Dia pun juga punya kelemahan. Kita lihat apa saja kelemahan orang koleris ya. Yang pertama, terlalu suka memerintah sehingga tidak merasa nyaman orang-orang di sekitarnya. Karena apa yang dia bisa lakukan, dia tuh juga perintah gitu loh. Dia bisa melakukan sendiri selama dia bisa memerintah, kenapa enggak? Itu yang biasanya terjadi. Dia juga mendominasi. Apabila ada rapat, kemudian banyak saran dari A sampai Z.
itu dia berusaha mendominasi apa yang atau ide apa yang mau dipakai. Tentu idenya dia. Dia adalah orang yang otokratis, kemudian tidak perasa atau tidak peka. Mau orang lain ngerasa nggak suka sama dia, dia cuek-cuek aja gitu loh. Karena dia berpikir besok kan berubah. Batu aja ditetesi air bisa lubang, kenapa hati tidak bisa lubang, apalagi hati kan lunak. Dia berpikir seperti itu. Kemudian dia juga tipikal orang yang tidak sabaran. Tidak suatu penyakit, tapi ini adalah personality. Di dalam diri kita itu ada 4 personality, ya. Jadi 4 karakter, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Saya sedang menjelaskan tentang personality kita masing-masing supaya kita bisa bergaul dengan banyak orang. Ini bukan suatu penyakit dan tidak ada yang lemah, tidak ada yang baik, semuanya baik. Kemudian tidak mau mendelegasikan atau menghargai orang lain karena dia nggak percaya bahwa orang lain memiliki kemampuan yang sepadan dengan dia. Jadi dia tidak berani dan tidak mau mendelegasikan. Jadi apa-apa dikerjakan sendiri selama dia mampu. Kecuali dia tidak mampu, dia punya ide, maka dia pakai orang lain untuk menjalankan. Dan itu pun di bawah kontrolnya dia. Ini orang koleris. Orang koleris menjadi tertekan apabila kehidupan lepas kendali dan orang tidak melakukan pekerjaan dengan caranya. Jadi sudah diberikan arahan, aturan, kita punya ide sendiri yang kita kerjakan sendiri, maka dia nggak suka. Itu orang koleris. Jadi kita harus pinter-pinter apabila kita jadi anak buah. Kita melihat bapak buah kita atau pimpinan kita seperti itu. Sedangkan kita punya banyak kreativitas. Ya sudah ngikutin aja. Kalau mau mengembangkan apa yang menjadi aturannya dia, kita bisa ngomong, laporkan. Jangan mengembangkan sendiri tanpa izin. Karena dia nggak suka. Kalau dia nggak suka, tentu sebagai atasan nggak suka dengan bawahan, apapun bisa dilakukan. Salah satunya dengan memindah lokasi tugas. Nah ini yang nggak enak. Nah kemudian orang koleris ini ternyata takut terhadap apa? Yang pertama, kemungkinan kehilangan kontrol atas apa saja. Dia takut. Dia sangat takut pada saat dia sakit. Dia sangat takut pada saat dia sendiri. Dia sangat takut pada saat ditinggalkan oleh pasangannya. Dia sangat takut saat ditinggalkan anak-anaknya, ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi. Karena dia tidak bisa kontrol mereka. Dia juga takut kehilangan pekerjaan yang dia sukai. Dia takut apabila tidak dipromosikan. Ya, dia takut dengan kejadian sakit, yang sakit keras misalnya, yang mengancam nyawa. Diagnosa kanker misalnya kayak gitu, dia takut sekali. Dia juga takut punya anak yang melawan atau teman hidup yang tidak mendukung. Nah, kita di sini sudah bisa menganalisa kita ini seperti apa ya. Dan apabila kendalinya ini bisa dilakukan dengan sangat baik, maka keluarganya sukses. Karena apa? Karena anak-anaknya, istrinya ngikut dia, nurut. Berikutnya, dia menyukai orang yang mendukung dan patuh, melihat segala hal sesuai dengan caranya. Mau bekerja sama dengan cepat dan membiarkan mereka menerima penghargaan. Saya mau sharing sedikit. Saya adalah sanguinis, ada melankolis, ada koleris ya, sudah lebur sudah. Tapi dulu awal adalah saya seorang melankolis, phlegmatis, tidak pintar berbicara, selalu berada di belakang, tidak mau menonjol.
selalu berada di belakang layar. Tapi suatu keadaan mengubah itu semua. Saya pernah terjun di MLM. Dan disinilah saya mencoba merubah yang tadinya melankolis, pragmatis itu menjadi seorang yang sanguinis, koleris, mendukung, ketularan suami juga. Jadi pada akhirnya menjadi seseorang yang berbeda. Nah ini jadi kita bisa ubah karakter kita menjadi karakter yang lebih smooth, yang lebih bisa diterima banyak orang. Orang yang koleris tidak menyukai, ingat ya, tidak menyukai orang yang malas dan tidak tertarik dengan bekerja yang terus-terusan. Jadi kalau dia lihat orang malas dan tidak bekerja secara terus-menerus, dia nggak suka. Dia suka orang-orang yang rajin, yang workaholic sama dengan dia, yang kerja dari pagi sampai malam dia kerja, terus dia nggak main gadget. Dia paling benci kalau orang main gadget terus tiduran geluntang-geluntung, dia benci, dia nggak suka itu. Kemudian orang-orang yang melawan wewenang mereka, itu orang koleris nggak suka. Dia juga nggak suka dengan orang-orang yang sangat mandiri dan tidak loyal. Nah, jadi itu yang dia sukai. Tidak suka orang malas, orang yang santai ya, orang yang tidak tertarik bekerja terus-terusan, orang yang melawan dia, kemudian orang yang lebih suka mandiri, nggak peduli dengan aturan-aturannya dia, dan orang-orang yang tidak loyal. Itu tidak disukai oleh orang yang koleris. Seorang koleris ini sangat berharga dalam pekerjaan. Pekerjaan apa saja atau pekerjaan yang bagaimana? Karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan lebih banyak daripada siapapun lainnya dalam waktu yang lebih singkat dan biasanya selalu benar. Itu orang koleris. Tetapi ini bisa menimbulkan kesulitan. Kenapa? Karena tidak bisa diajak kompromi. Nah, seorang koleris bisa meningkat potensinya apabila mereka membiarkan orang lain membuat keputusan. Jadi jangan terlalu kaku menjadi seorang koleris. Biarkanlah orang lain, berikanlah orang lain panggung. Dan biarlah orang lain mengambil keputusan. Dia juga harus berani mendelegasikan wewenang. Karena banyak kok orang-orang yang lebih pintar daripada dia. Jadi dia harus menghargai keahlian orang lain. Dia menjadi lebih sabar. Itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi seorang koleris. Dan seharusnya seorang koleris juga tidak mengharapkan setiap orang menghasilkan sebanyak mereka. Karena masing-masing orang itu memiliki talenta yang berbeda-beda yang sudah Tuhan berikan sejak mereka lahir. Nah, berikutnya adalah sebagai pemimpin. Bagaimana sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang pemimpin, koleris punya perasaan yang alami untuk memimpin. Firasat yang cepat tentang apa yang akan berjalan di depannya. Dan keyakinan yang tulus akan kemampuan mereka untuk mencapai prestasi, tetapi bisa membuat orang yang kurang agresif menjadi kewalahan. Jadi kalau semisal seorang koleris ini menjadi pemimpin, itu memang sangat sulit dikejar, kemampuannya luar biasa. Biasanya ambisinya cukup besar, ya. Ini yang membuat keberhasilannya lebih dari orang-orang yang lain. Kemudian mereka cenderung mengawini orang melankolis yang sempurna,
yang diam-diam akan patuh dan tidak melawan wewenang. Ya, dia suka orang-orang yang patuh, makanya pilihannya adalah orang-orang melankolis yang cuma iya, iya, iya seperti itu. Biasanya orang-orang seperti ini tidak pernah mempunyai atau mencapai prestasi yang cukup banyak atau bergairah pada proyek-proyek mereka. Itu secara batiniah seorang koleris itu merasa sukacita menemukan orang melankolis. Namun karena orang melankolis ini kadang-kadang tidak sesuai dengan standarnya dia, ini yang seringkali membuat benturan. Ya, jadi orang melankolis pun juga harus menyesuaikan dengan apa yang dicapai oleh seorang koleris. Bagaimana reaksi mereka terhadap stres? Reaksi mereka terhadap stres biasanya mereka mengetatkan kontrol, bekerja lebih keras, berlatih lebih banyak, dan menyingkirkan orang-orang yang menghalangi dia. Nah, ini yang dilakukan. Itu cukup ekstrim ya. Nah, berikutnya, kalau berada di dalam ruangan atau di dalam community, apa yang bisa kita kenali dari diri mereka? Yang bisa kita kenali dari diri mereka biasanya adalah mereka memiliki pendekatan gerak cepat dan mereka bisa merebut kontrol dengan sangat cepat, kepercayaan diri yang luar biasa tinggi, dan sikap yang selalu gelisah. Jadi kalau duduk tidak pernah tenang, dia kepingin melakukan apa saja karena dia nggak bisa diam. Dan dia kepingin menguasai banyak hal dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pragmatis damai. Pragmatis damai memiliki moto, mari kita lakukan dengan cara yang mudah. Keinginan seorang pragmatis damai adalah tidak menghadapi konflik dan selalu menjaga perdamaian. Kebutuhan emosionalnya adalah rasa hormat. Dia membutuhkan orang yang menghormati dia. Rasa diri yang berharga, dia membutuhkan orang-orang yang menghargai dia, bukan hanya menghormati tapi juga menghargai. Orang-orang yang mengerti tentang dia, orang-orang yang mendukung secara emosional. Dan seorang pragmatis damai memiliki kekuatan kunci keseimbangan. Jadi ia adalah orang-orang yang seimbang, disposisi yang merata, diratakan dengan orang lain posisinya, tidak direndahkan, ya rata lah, dia suka-suka yang rata gitu. Rasa humornya itu kering. Dia tuh kalau humor itu kadang-kadang itu tidak bisa dinikmati humornya. Tapi dia memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan. Dia memiliki kelemahan yaitu kurang memiliki kepastian. Jadi plin-plan. Ya, plin-plan. Kemudian dia juga tidak antusias ya. Dia juga tidak memiliki energi yang tinggi. Kemudian tidak ada cacat yang kentara selain kemauan baja yang tersembunyi. Seorang pragmatis menjadi tertekan apabila kehidupan penuh dengan pertikaian. Mereka harus menghadapi konfrontasi pribadi
dan tidak ada orang yang menginginkan bantuan, itu dia menjadi tertekan. Jadi ada konfrontasi pribadi, dia tertekan juga. Tanggung jawab yang diberikan kepada mereka tidak ada, dia juga merasa tertekan kalau tidak diorangkan, kemudian tidak dipakai, kayak gitu. Nah, berikutnya adalah biasanya orang-orang yang plekmatis ini takut pada keharusan untuk berurusan dengan masalah pribadi. Misalkan di sini ditinggalkan memegang kantung ya, jadi ditinggalkan sendirian lah. Dia pegang kantong, pegang tas kayak gitu sendirian, itu dia takut, dia merasa takut gitu. Ibu atau bapak yang ada di sini bisa uji dia dengan cara dititipi tas. Pegang tas ini ya, di sini ya, gitu. Tunggu ya, gitu, dia takut. Dia juga takut membuat perubahan besar. Dia orang yang tidak mau berisiko. Dia menyukai orang yang bagaimana? Dia menyukai orang yang membuat keputusan buat mereka. Jadi mereka memang betul-betul orang yang tidak bisa bikin keputusan sendiri, selalu bertanya. Bahkan hal-hal sepele pun mereka tuh bertanya. Kemudian dia juga suka dengan orang yang mengakui kekuatan mereka, kekuatan para plekmatis ini. Kemudian orang-orang yang tidak mengabaikan orang plekmatis ini, tidak mengabaikan mereka, dia tuh suka orang-orang itu. Dan orang yang memberi mereka penghargaan. Siapa sih yang gak suka penghargaan? Makanya teman-teman, jangan kita itu merendahkan orang lain. Karena itulah kita harus selalu mencoba untuk menghargai orang lain. Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya. Ya, apalagi kalau yang terlibat di bidang pelayanan seperti ini. Orang plekmatis tidak menyukai orang yang terlalu memaksa, terlalu ribut, dan mengharapkan terlalu banyak dari mereka. Dia berharga di dalam pekerjaan. Yang bagaimana? Nah, karena mereka mau bekerja sama dan punya pengaruh yang menenangkan, maka dia sangat berharga di bidang itu. Biasanya dia ada di negosiator, kemudian meredakan pertikaian. Itu orang-orang yang plekmatis. Dia mengerti caranya menghadapi orang yang bermusuhan. Dia juga sangat menjaga perdamaian sehingga di dalam pekerjaan itu aman-aman saja, tidak ada pertikaian. Dan dia biasanya menjadi penengah orang-orang yang bermusuhan. Dia bisa memecahkan masalah secara objektif. Dan orang-orang ini potensinya atau karakternya bisa meningkat apabila mereka menetapkan tujuan dan bisa memotivasi diri sendiri. Dia itu orang yang tidak mudah termotivasi dan tidak punya visi misi dalam kehidupannya. Jadi yang mengalir saja gitu loh. Dimana kalau koleris itu dia menetapkan visi misi, harus mencapai ini, bulan ini harus mencapai ini, tahun ini harus punya ini, tahun ini harus punya itu gitu ya. Harus bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tapi untuk plekmatis tidak. Nah, kemudian mereka juga sebetulnya bisa melakukan pekerjaan lebih banyak ya, dan bergerak lebih cepat, dan ini bisa dilakukan apabila mereka kepingin karakternya itu meningkat dan maksimal, maka dia akan berupaya untuk bekerja lebih banyak dengan hasil yang lebih banyak dan bekerja lebih cepat daripada yang diharapkan. Dan dia juga bisa menghadapi masalah mereka sendiri sebaik mereka menghadapi masalah orang lain, karena orang-orang plekmatis ini biasanya dia itu bisa menyelesaikan masalah orang lain, tapi dia terbelit dengan masalahnya sendiri, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau menyelesaikan masalah orang lain dia jagonya, tapi hidupnya sendiri tidak bisa lepas dari permasalahan. Dan biasanya sebagai pemimpin mereka itu tetap tenang,
santai, dan teguh. Tidak membuat keputusan secara impulsif. Impulsif ini dadaan ya, tanpa dipikir panjang. Disukai dan tidak menyinggung perasaan karena memang dia sangat menjaga lisan dan sangat menjaga perilaku. Jadi orang-orang flegmatis ini memang dia berusaha berada di posisi yang aman, di tengah-tengah. Dia tidak terlalu ekstrim yang tinggi ya, dan tidak terlalu ekstrim yang sangat rendah. Jadi dia stabil, sangat stabil, makanya disukai. Dan makanya karakter ini itu sulit dideteksi. Dia juga biasanya tidak menimbulkan kesulitan apabila jadi pemimpin, sangat memahami dan sangat mengerti rekan-rekannya, sehingga tidak ada kemarahan apabila dalam ruangan rapat itu tidak ada marah dan sebagainya. Tapi orang-orang ini tidak sering menghasilkan gagasan baru yang cemerlang. Jadi gagasannya itu gagasan yang kuno, dan biasanya gagasan-gagasannya itu hambar, tidak bisa membuat sesuatu menjadi maju. Misalnya dia memimpin suatu perusahaan jadi maju, enggak. Kalau orang-orang flegmatis itu biasanya kalau ditodong jadi pemimpin, dia itu enggak mau. Kalau terpaksa dia mau, itu di masa kepemimpinannya itu biasa-biasa aja, bahkan bisa mengalami kemunduran karena dia tidak optimis. Makanya pemimpin alangkah baiknya itu orang-orang koleris dan kombinasi dengan melankolis. Itu bagus. Itu menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, ini sudah beberapa pemimpin kita itu seperti itu. Kalau hanya mengandalkan koleris saja, dia otoriter. Tapi kalau dia ada melankolis, maka dia juga memahami detail. Memahami detail dia dari wajahnya, dari perilakunya, bisa diterima banyak orang, dan dia juga pemimpin yang pintar. Pak Jokowi adalah pemimpin yang koleris melankolis. Kemudian orang yang koleris itu adalah pilihan daripada orang flegmatis. Jadi dia cenderung mengawini yang koleris ya. Karena apa? Karena dia menghargai kekuatan dan kepastian daripada orang-orang yang koleris. Nah, suatu saat apabila mereka sudah menikah, suatu saat mereka yang berkepribadian flegmatis akan merasa tersiksa karena didesak-desak dan dipandang rendah oleh koleris. Maka dari itu dia harus menaikkan grade-nya sendiri, dinaikkan grade-nya. Berikutnya adalah bagaimana reaksi terhadap stres. Untuk reaksi terhadap stres itu biasanya dia menyembunyikan diri atau pergi, atau cenderung orang yang flegmatis ini kurang bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada permasalahan dia mundur, biasanya seperti itu. Akhirnya terjadi kalau ada stres dia sulit menghadapi dan dia lebih suka bersembunyi, nonton TV, makan, melarikan diri dari kehidupan. Bahkan orang-orang yang seperti ini itu biasanya dia bunuh diri bukan karena depresi. Dia bunuh diri karena tidak mau melanjutkan kehidupan yang sulit dan tidak bertanggung jawab. Dikenali dengan cara pendekatan yang tenang ya. Kalau kita ada di community atau di ruangan yang penuh orang, kita melihat orang-orang ini dengan postur yang santai ya, orang yang sangat tenang, kemudian duduk atau menyandar dalam keadaan yang memungkinkan. Jadi dia orang yang malas berdiri, dia lebih suka duduk, tidak mondar-mandir. Kalau perlu sandaran dia hanya mengamati orang lain. Ini adalah orang-orang yang memiliki personality flegmatis.